Sobat Noba, BTTR Anak Kaisar episode 713 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan masih belum mengetahui siapa sebenarnya sosok misterius di balik Jiang Misi, makhluk bertopeng bermata empat yang selama ini mengacaukan dunia. Meski sebelumnya semua petunjuk mengarah pada klan Ximing, ternyata identitas itu hanyalah kedok. Ia hanya menumpangi tubuh Qi Baihun dan bukan berasal dari klan Ximing. Untuk melawan musuh yang membingungkan ini, Xiaoyan merancang rencana besar, membuat lebih banyak topeng 7 kehidupan dari pembuat aslinya, nomor 8, sehingga berbagai simbol palsu dapat muncul dan menciptakan kekacauan yang setara dengan cara Jiang Misi mempermainkan dunia. Di sisi lain, Xiaoyan menyelidiki rahasia pagoda emas di dalam tubuhnya, benda misterius dari alam dewa kekacauan yang kekuatannya bahkan melebihi persepsi Jiang Misi. Dari 22 lantai, ia baru membuka 15 dan kekuatan terdalamnya masih tersegel, termasuk kemampuan mengubah masa lalu. Saat tubuh utamanya pingsan, avatar Jusi dan avatar lainnya melindunginya dari ancaman Simo dan Qi Baihun. Dalam keadaan tak sadar, Xiaoyan memasuki mimpi berisi memori tersegel tentang seseorang perempuan lembut bernama Chen Xianyuan, sosok yang pernah mengorbankan seluruh jiwa dan hidupnya demi menyelamatkannya. Segel itu akhirnya pecah, dan seluruh kenangan tentang hubungan mereka, perjalanan mereka, bantuan sang permaisuri, hingga pengorbanan terakhirnya kembali menghantam dirinya. Xiaoyan pun bangkit dari mimpi itu dengan kesadaran penuh. Chen Xianyuan adalah bagian terpenting dari masa lalunya, dan kini ia kembali mengingat semuanya. Segala ingatan tentang Chen Xianyuan seketika menerobos kembali ke dalam benak Xiaoyan, bagaikan seluruh belenggu yang selama ini mengurungnya hancur dalam satu hentakan. Pada akhirnya, ia kembali melihat dengan jelas wajah yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat itu. Wajah lembut yang pernah memeluk kelinci es, memberi rasa tentram dan damai yang tak pernah ia lupakan. Ia juga mengingat seluruh pengalaman mereka di alam Suanyin, setiap kejadian yang pernah dilalui bersama. Dalam sekejap, Xiaoyan akhirnya memahami mengapa dirinya menangis ketika melihat Chen Xianyuan dalam wujud itu. Namun kesadaran itu datang bersamaan dengan kejutan pahit. Sebelum ia memasuki mimpi tersebut, ia sendirian telah membunuh Chen Xianyuan dengan tangannya. Tersentak, Xiaoyan bangun dengan napas memburu. Ia segera menyapu keadaan sekitar dengan kekuatan jiwanya, mencari sisa-sisa keberadaan Chen Xianyuan. Benar saja, jiwa itu tidak lenyap meski tubuhnya telah hancur. Sebaliknya, jiwa tersebut justru berusaha melarikan diri, namun kecepatannya terlalu lambat. Sejak tadi, ia bahkan belum mampu keluar dari jangkauan penglihatan jiwa Xiaoyan. Dengan satu gerakan kehendak, Xiaoyan menangkap jiwa itu dan menariknya kembali. Menyadari bahaya, jiwa tersebut segera berusaha meledakkan diri, berusaha mencegah Xiaoyan melakukan pencarian jiwa. Namun di bawah tekanan jiwa Xiaoyan yang begitu kuat, ia tak mampu mengeksekusi kehendaknya. Melihat jiwa yang gemetar ketakutan itu, Xiaoyan mengerti. Meski dirinya sebelumnya kehilangan ingatan, ia tetap mengambil keputusan yang benar. Chen Xianyuan yang tadi ia lihat adalah palsu. Seseorang sedang menjebaknya. Namun Xiaoyan tidak segera melakukan penelusuran jiwa. Ia kembali memejamkan mata, duduk bersila untuk menstabilkan kesadarannya. Di bagian lain dari lautan mimpi, Goyan yang awalnya enggan bertindak dipuji habis-habisan oleh Xuan Huang. Pancaran cahaya biru menyapu luas, seakan hendak menutupi seluruh lautan. Xuan Huang memujinya tanpa henti. Teknik pemecahan larangan milikmu memang layak menjadi yang terbaik di seluruh Shanghai. Bahkan pembukuan waktu, sebuah larangan duniawi yang begitu agung, dapat runtuh 30% hanya dengan sapuan cahaya birumu. Di antara 9 dunia, jarang ada yang mampu menandingimu. Bahkan larangan sang penguasa Shanghai sekalipun, bagimu tak ubahnya goresan tinta di atas kertas, ucap Xuan Huang. Fancy memandang aneh, tidak mengerti mengapa Xuan Huang berkata demikian. Bagi makhluk sekuat itu, sanjungan seperti menipu anak kecil tentu tak akan mempan. Goyan mendengus keras. Kau memang jauh lebih menyenangkan dibanding si pria kejam 1000 pisau yang selalu menindasku itu. Kalau aku mengeluarkan seluruh kekuatanku, 3 pukulan saja cukup untuk menghancurkan larangan waktu ini dalam sekejap. Sayangnya, kau tidak lebih kuat darinya. Andaikan kau bisa mengalahkannya, aku bersedia mengikutimu, bahkan memanggilmu kakak besar.
Goyen menatap Xuan Huang dengan penuh penyesalan. Xuan Huang hanya menggaruk kecil sambil tertawa kecil. Hahaha, itu benar. Aku memang bukan tandingan sang makhluk tertinggi Sensi. Bagaimanapun, Xiaoyan tetaplah sosok yang tak tertandingi. Setelah itu Goyen menarik kembali cahaya birunya dan mengecil menjadi sebesar telapak tangan. Ia menoleh ke sekeliling, baru menyadari bahwa Xiaoyan telah menghilang. Goyen terbangun turun dan mendarat di bahu Longyi. Mungkin merasa tempat itu lebih aman. 3 hari lagi, larangan ini akan runtuh sepenuhnya. Suara Goyen terdengar ringan, sementara keadaan sekitar masih tenang tanpa gangguan. Belum ada makhluk lain yang tiba, sebab untuk membuka rahasia dunia Sanhai, dibutuhkan banyak waktu dan kekuatan untuk menembus lapisan demi lapisan. Dalam waktu sesingkat ini, bahkan makhluk terkuat dari lautan mimpi pun belum mampu mencapai tempat ini. Hanya saja, kemana perginya Xiaoyan? Xuan Huang memandang sekeliling, tidak menemukan jejak apapun. Jiwa dan keberadaan Xiaoyan benar-benar telah lenyap. Di suatu tempat tersembunyi, Xiaoyan perlahan sendiri. Ia bergumam, melupakan bukan berarti tak peduli, dan melepaskan bukan berarti tanpa perasaan. Di ambang kematian, ia tetap meninggalkan jalan bagi peningkatanku. Kini aku mengerti. Dalam sekejap, kekuatan Xiaoyan melonjak. Energi dunia Sanhai berkumpul dari segala penjuru, seakan dunia itu sendiri berusaha mendekatinya. Sebagai pemilik energi dunia Sensi, ia tidak membutuhkan energi tambahan untuk menembus batas. Justru dunia Sanhai yang berharap menjalin hubungan dengannya, menghadiahkan energi dunia sebagai bentuk permohonan baik. Xiaoyan menerima semuanya. Ia membungkuk hormat kepada langit dan bumi Sanhai. Jika ini hadiahmu, aku akan menerimanya. Dan aku tidak akan mengkhianati harapan dunia ini, ucapnya. Di tengah peningkatan kekuatannya, Xiaoyan mengembangkan sebuah teknik baru, sebuah teknik jiwa tingkat transenden, terlahir dari pemahamannya saat belenggu kenangan Chen Shenyuan hancur. Nama teknik itu adalah Hun Yuan Jianmiji, 3 jari pemusnah. Jari pertama, penindas jiwa sebuah bayangan, jari raksasa berbalut kabut putih muncul, mampu mendudukan jiwa manapun. Jari kedua, merobek sumber 2 jari menusuk ke depan, membentuk pusaran tajam yang mampu menembus inti jiwa dan merobek sumber kekuatannya. Jari ketiga, kembali ke kekosongan. Tangan menggeram erat, mereduksi fragmen jiwa yang hancur menjadi energi jiwa murni untuk digunakan kembali. Teknik ini lahir dari pemahaman Xiaoyan tentang kekuatan dirinya sendiri, bukan pemberian siapapun. Dengan satu helai gerakan, ilusi yang mengurungnya lenyap. Kultivasinya melonjak dari tingkat ketiga menuju tingkat transenden keempat keabadian dewa. Ia kini lebih dekat dari sebelumnya menuju tingkat tertinggi. Namun tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya kesedihan. Jadi, kau menyegal ingatanku bukan karena ingin aku melupakanmu. Kau pernah berkata, aku tidak boleh melupakan nama Chen Shenyuan. Ternyata semua ini adalah kesempatan terakhir yang kau tinggalkan untukku, gumam Xiaoyan. Ia dan Chen Shenyuan pernah menjadi suami istri dalam kenyataan, meski tanpa status yang diakui dunia. Namun wanita itu tidak pernah meminta apapun, tidak meminta nama, tidak meminta balasan. Yang ia inginkan hanyalah Xiaoyan bisa hidup lebih baik. Bagaimana ia bisa tidak tersentuh? Dengan tekad yang membara, Xiaoyan mengepalkan 5 jarinya. Permaisuri, aku akan kembali ke alam Xuanyin. Jika aku bisa menyelamatkan Yun melalui koridor abadi pagoda emas, maka aku juga bisa menyelamatkannya. Meski jalannya berbeda, meski aku harus kembali ke masa ketika ia gugur, aku tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Matanya berkilat tegas, karena di sana, di lorong keabadian tersambung dengan pagoda emas, mungkin terdapat cara untuk mengubah takdir, dan ia akan melakukannya. Film pun berakhir. Sampai jumpa di part selanjutnya.